Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023. Dan video ini merupakan video yang ke-58. Oke, soal yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan hubungan dasar negara dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Falsafah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan uraian rinci dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. B. Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara sistematis dan bertingkat. C. Jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. E. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup harus diikuti secara mutlak dan tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan hubungan dasar negara dengan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut pembahasan mengenai hubungan dasar negara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, falsafah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan uraian rinci dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara sistematis dan bertingkat. Yang ketiga, jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdasarkan soal nomor 1, yang bukan merupakan hubungan dasar negara dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah jawaban E. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup harus diikuti secara mutlak dan tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E merupakan hubungan dasar negara dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 2. Perbedaan Pancasila dengan ideologi sosialisme dalam aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat adalah A. Dalam ideologi Pancasila, individu dan masyarakat diakui keberadaannya. Individu baru memiliki arti jika hidup di tengah masyarakat, sedangkan dalam ideologi sosialisme, masyarakat lebih penting daripada individu. B. Dalam ideologi Pancasila, individu dan masyarakat diakui keberadaannya. Individu baru memiliki arti jika hidup di tengah masyarakat, sedangkan dalam ideologi sosialisme, individu lebih penting dari masyarakat. C. Dalam ideologi Pancasila, individu dan masyarakat diakui keberadaannya. Individu baru memiliki arti jika hidup di tengah masyarakat, sedangkan dalam ideologi sosialisme, negara memiliki posisi utama dibandingkan individu dan masyarakat. D. Dalam ideologi Pancasila, individu dan masyarakat diakui keberadaannya. Individu baru memiliki arti jika hidup di tengah masyarakat, sedangkan dalam ideologi sosialisme, masyarakat, individu, dan negara memiliki kedudukan sama. E. Dalam ideologi Pancasila, individu dan masyarakat diakui keberadaannya. Individu baru memiliki arti jika hidup di tengah masyarakat, sedangkan dalam ideologi sosialisme, suara mayor lebih utama daripada minoritas. Jadi, yang ditanyakan adalah apa perbedaan Pancasila dengan ideologi sosialisme dalam aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat. Di antara kelima pilihan ini, yang jawabannya benar adalah pilihan A. Karena setiap pilihan ini jawabannya hampir mirip, tapi yang betul adalah pilihan A.
Dalam ideologi Pancasila, individu dan masyarakat diakui keberadaannya. Individu baru memiliki arti jika hidup di tengah masyarakat, sedangkan dalam ideologi sosialisme, masyarakat lebih penting dari individu. Jadi, soal nomor 2 jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 3. Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan titik-titik yang dilaporkan dalam sidang pleno BPUPKI. A. Undang-Undang Dasar sementara 1950, B. Piagam Jakarta, C. Pembentukan PPKI, D. Pancasila, E. Rancangan Hukum Dasar Indonesia. Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan apa yang dilaporkan dalam sidang pleno BPUPKI. Berikut pembahasan untuk soal nomor 3. Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 bertugas menyusun dasar negara. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan dan 4 orang dari pihak Islam, pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin yang berisikan yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan pada sila pertama yang berdasarkan pada berbagai pertimbangan mengenai sebuah negara kesatuan. Jadi, berdasarkan soal nomor 3, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan titik-titik yang dilaporkan dalam sidang pleno BPUPKI. Jawabannya adalah B, yaitu Piagam Jakarta. Jadi, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta yang dilaporkan dalam sidang pleno BPUPKI. Lanjut soal nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan nilai praktis yang ditunjukkan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang berkaitan dengan HAM atau hak asasi manusia adalah A. Berani membela kebenaran dan keadilan, B. Cinta tanah air dan bangsa, C. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, D. Tenggang rasa pada orang lain, E. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan nilai praktis yang ditunjukkan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang berkaitan dengan HAM. Nilai praktis ini maksudnya adalah pengamalan dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ditanyakan pengamalan sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut pembahasannya. Nilai praktis yang ditunjukkan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang berkaitan dengan HAM antara lain, yang pertama mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia, yang kedua saling mencintai sesama manusia, yang ketiga tenggang rasa kepada orang lain, yang keempat tidak semena-mena kepada orang lain, yang kelima menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang keenam berani membela kebenaran dan keadilan, yang ketujuh, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi, di antara kelima pilihan ini yang bukan merupakan nilai praktis yang ditunjukkan dalam sila kedua yang berkaitan dengan HAM adalah pilihan B, yaitu cinta tanah air dan bangsa. Sedangkan pilihan A, C, D, dan E merupakan pengamalan atau nilai praktis dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua. Cinta tanah air dan bangsa ini merupakan pengamalan atau nilai praktis dari sila ketiga atau persatuan Indonesia. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A pertama, B pertama dan kedua, C kedua, D 2 dan 4, E3. Berikut pembahasan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi untuk cita-cita dan tujuan bangsa itu terdapat pada paragraf atau alinea ke-2 dan 4.
Alinea kedua bunyinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian pada alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, berdasarkan soal nomor 5, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia terdapat dalam alinea ke-2 dan 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 6. Salah satu bentuk penyimpangan Pancasila yaitu dengan adanya pelaksanaan sistem pengambilan suara dengan jalan voting pernah terjadi di Indonesia yaitu pada masa A. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, B. Konstitusi RIS, C. Orde Lama, D. Orde Baru, E. Undang-Undang Dasar Sementara. Berikut pembahasan soal nomor 6. Konstitusi RIS berlaku sangat singkat di Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1950 diberlakukan UUDS 1950, walaupun dasar negara yang digunakan masih Pancasila, namun pelaksanaan sila keempat yaitu musyawarah mufakat diganti dengan pengambilan suara voting. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah Konstitusi RIS. Pada saat diberlakukannya konstitusi RIS-lah, salah satu bentuk penyimpangan Pancasila yaitu dengan adanya pelaksanaan sistem pengambilan suara dengan jalan voting pernah terjadi di Indonesia. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 7. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari titik-titik jumlah anggota DPR. A 1/2, B 1/3, C 2/3, D sama, E 3/4. Berikut pembahasan mengenai soal nomor 7. Jumlah anggota DPR dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 orang dan jumlah totalnya tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya tetapi selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun. Jadi, berdasarkan soal nomor 7, jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Jadi jawabannya adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 8. Dalam kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, Komisi Yudisial mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali A. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, B. Melakukan voting terhadap calon Hakim Agung, C. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, D. Menetapkan calon Hakim Agung, E. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Yang ditanyakan adalah kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, apa tugas dari Komisi Yudisial, kecuali pembahasan mengenai soal nomor 8. Dalam kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, Komisi Yudisial mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung. Yang ketiga, menetapkan calon Hakim Agung. Dan yang keempat, mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Jadi berdasarkan soal nomor 8 yang bukan tugas Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR adalah
pilihan B, yaitu melakukan voting terhadap calon hakim agung. Sedangkan pilihan A, C, D, dan E merupakan tugas Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Lanjut soal nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan rancangan undang-undang adalah A. Urgensi dan tujuan penyusunan, B. Sasaran yang ingin diwujudkan, C. Pokok pikiran dan ruang lingkup, D. Jangkauan serta arah pengaturan, E. Subjek yang akan dituju. Yang ditanyakan yang bukan merupakan konsepsi pengaturan rancangan undang-undang. Berikut pembahasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang. Yang pertama, urgensi dan tujuan penyusunan. Yang kedua, sasaran yang ingin diwujudkan. Yang ketiga, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur. 4. Jangkauan serta arah pengaturan. Jadi soal nomor 9, yang bukan merupakan konsepsi pengaturan rancangan undang-undang adalah yaitu pilihan E, objek yang akan diatur. Sementara pada pembahasannya yang disampaikan adalah objek yang akan diatur, bukan subjek yang akan diatur. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah E. Lanjut soal yang terakhir. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A pasal 9 ayat 1, B pasal 9 ayat 2, C pasal 9 ayat 3, D pasal 10 ayat 1, E pasal 10 ayat 2. Yang ditanyakan adalah sumpah Presiden sebelum memangku jabatannya. Berikut pembahasan mengenai tiap-tiap pasal. Pasal 9 ayat 1 bunyinya, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Sumpah Presiden, Wakil Presiden, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau diganti dengan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Janji Presiden, Wakil Presiden, saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jadi pada pasal 9 ayat 1 terdapat sumpah dan juga janji yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pasal 9 ayat 2, jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Pasal 9 ayat 3 itu tidak ada, pasal 10 ayat 1 dan pasal 10 ayat 2 juga tidak ada, karena yang ada hanyalah pasal 10. Jadi, sumpah Presiden dan Wakil Presiden itu dituangkan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah pilihan A. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.